dari Yesus langsung ke Musa. Yesus yang datang pada saat di Gunung Sinai menuliskan 10 loh batu. Hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga sampai 10. Itu dituliskan langsung. Ada, Bu? Ada. Iya. Tangan Kira-kira Yesus langsung. ada enggak? Oh, Yesus. Ada tanya. Iya. Hah? Iya. Waduh. Yesus langsung. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, ya insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah serta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah pula, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan ya Islam versus Kristen, yang dimana ada pendeta Karyani pendeta siapa lupa saya. Jadi kualitas seorang pendeta saja ketika memberikan pemaparan ya sebagai hujahnya dalam perdebatan itu menggelikan kaum muslimin. Ya itulah, Kristen ini memang berbagai macam sekte dalam pemahamannya, walaupun satu kitab tapi mereka berbeda-beda. Ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, ada yang mengatakan bukan, ada yang mengatakan Yesus itu jelmaan Tuhan, ada yang mengatakan bukan, dan macam-macam ya. Pokoknya lucu kaum muslimin, dan apa yang disampaikannya bikin kita tertawa. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ya. Benar, sudah ayat nggak bermasalah. Jadi apa yang masalah di sini, Pak? Izin dulu teman-teman, iklan dulu Bang Darbo. Izin follow silakan. dulu teman-teman, izin follow ya. Ini akun keempat ini ditembak Romawi ya. Izin follow, lanjut. Oke. Izin follow atas nama Palopo teman-teman, lanjut. Bantu di kopi-kopi, bantu di kopi-kopi, bantu tap-tap teman-teman. Lanjut. Tap-tap yang kenceng teman-teman, tap-tap. Ya lanjut, gimana ini Bu? Jadi Kapan lucu ya. Yesus dijadikan Karena Tuhan? Iya. Masa lucu jadinya gini. Tuhan sesuai kebutuhan, jelek jadinya kan. Sebenarnya gitu loh. Kadang-kadang kita berkata, Bu, Ibu sendiri yang memberikan narasi seperti itu. enggak, gini Pak, gini. Pada saat kapan Tuhan itu, Yesus itu Tuhan? Pada saat kapan Yesus itu anak manusia? Pada saat kapan Yesus itu sebagai hamba? Pada saat kapan? Itu loh. Karena terlalu banyak misi, manusia tidak akan mengerti. Banyak misi Bapak. Nah, apa visi misi Bapak? Itu yang perlu dulu. Itu visi misi Bapak itu hanya Yesus yang mengerti. Manusia semua keliru. Kalau Yesus Bu, kita ambil perkataan Yesus. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Inilah Iya, hidup kata yang kekal dia. itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Ya. Yesus adalah utusan. Itu loh. Iya. Jadi gini Pak. Dia yang mengutus aku, dia itu huruf besar Bapa itu ya. Jadi utusan itu Pak, dia yang mengerti konsep Bapa. Ayo kita ikuti Yesus. Iya kan? Iya betul. Apa Ya, kehendak sudah. Bapak? Itu tadi yang disampaikan Yesus dalam Yohanes 6:29. Itulah kehendak Iya. Bapak. Kita Betul. harus mendudukan Yesus sebagai utusan. Inilah pekerjaan. Kan Yesus menerima pekerjaan. Yohanes Iya. 7:18. Ya, menerima Iya. pekerjaan. Pekerjaan dari mana? Dari Bapa.
Nah, di Iya. Yohanes 6:29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia, Yesus ya, yang telah diutus Allah. Amin. Jadi gini Pak, manusia Amin. selalu mengcounter kesalahan Pak. Yesus itu apa tadi Bapak bilang pekerjaan. Jadi Yesus melamar-melamar. Dosa. Nah, gitulah manusia bilang. Kan salah lagi. Jadi harus melalui Tidak roh. ada Bu. Yesus menerima pekerjaan. Yesus menerima Ya. pekerjaan dari Bapaknya. Kalau dari dibilang Tuhannya. manusia nanti Pak, Kan jadi Yesus itu Bapak melamar. Tuhan menurut Yesus. Salah lagi kan? Betul. Oh, Jadi enggak itu udah lamar, sangat dia benar. menerima pekerjaan dari Bapaknya. Ya. Apa itu- pekerjaannya? Ini dia diajarkan. Nah, di sini sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku Sangat tahu betul. bahwa perintahnya ini nih, perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Apa perintah hidup yang kekal itu? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan. Benar-benar. Itu pernyataan Yesus semua. Ya. Ya udah sesuai Pak. Apalagi nggak ada masalah. Tapi menarik Bang Dalbo. Poinnya tadi Menarik didapat. lagi ini. Menarik Ya, ini. lanjut. Ini Bang Dalbo kan bilang tadi apa itu ya? Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Pak Ibu Karlina, ayat ini menjelaskan Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Dua-duanya Pak. Oh, dua-duanya Bang Dalbo. Jadi Tuhan merangkap bukan Tuhan. Pak, begini Iya, loh iya, Pak. iya. Silakan. Yesus itu dikatakan sebagai Tuhan, ya kan? Karena berlapis Pak, dari Bapa ke Yesus. Ya kan? Berlapis. Iya, tidak ada yang sampai melalui Bapa, tidak melalui aku. Hanya Yesus mengerti, ya hanya Yesus yang mengerti konsep dari Bapa. Baik, Itu bagi baik. manusia ya, Baik, bagi baik. manusia. Oke Bu, kita udah dapat berlapis ya. Kita kembali Bu. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini yang berkata siapa? Ulangi Pak. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini yang berkata siapa Bu? Itu tertulis di mana Pak? Yohanes 17:3. Ya, yes. Coba ulangi Pak, lagi. Yohanes 17:3, kata Yesus dalam doanya. Ini kan doa Yesus ya. Inilah hidup yang kekal itu, Bu Kirana, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini perkataan siapa Bu? Ya, ya Yesus mengatakan itu. Yesus. Baik. Engkau ini siapa Bu? Engkau, Bapak, Bapak. Satu-satunya Tuhan yang benar siapa? Bapak, Bukan Yesus ya? ya. Bapak kalau sudah benar, Yesus juga utusan benar. Oke, berarti Ibu menjelaskan bahwa satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus adalah Bapa, betul? Betul. Bukan Yesus ya? Ya. Nah, betul. berarti satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa, bukan Yesus. Sepakat? Dia sumbernya. Bapak adalah sumber dari segalanya. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Bukan. Sudah Bang Darbo, selesai. Ya. Asyhadu. Jadi gini. Oh, sudah. Sah-sah aja kita Habis. bilang Yesus Tuhan. Aduh. Pak, Ini ada begini, Pak Pak. Natalia. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini cocoknya wabarakatuh. wewe dengan Lanjut. wewe, Pak Plopo. Enggak, Bapak lanjut aja dulu Pak Palopo. layar teman-teman, Ya, tap layar di bawah teman-temannya, tap. Jangan udah lupa mulai di goyang lah, kopi-kopi. Komal, Ya ya. lanjut. Udah mulai Lanjut, goyang lanjut. teman-teman Komal, dikencangkan lagi kopi-kopinya, kopi-kopi. Tap-tapnya teman-teman, kencangkan lagi tap-tapnya ya.
tembus 100k ya. Oke, assalamualaikum Dinda Natalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, Bentar, iya. bernoise ini siapa yang noise ya? Aplopo pakai kipas angin. Kok saya kejebak? Kenapa harus pengakuan Yesus bukan Tuhan? Itu kalian. Dan komen-komen lagi. Coba lanjut Natalia. Sama cewek coba. Iya Cewek gini loh, sama cewek. kalian muslim bilang suami-suami itu imam. Betul nggak imam? Kalau perampok nggak imam, tapi imamnya kalau istrinya juga kamu janganlah begitu, gitu. Bu. Jadi Yesus Mengatakan itu Tuhan. kejebak. Ini gara-gara Pak Yesus itu Plopo. Tuhan bukan tapi Tadi Yesus katanya itu anak bukan manusia. Tuhan. Jadi Tadi bukan Tuhan. banyak penyebutan Yesus. Padahal Firman. palu ini sudah diketuk, Bu. Loh. Tidak bisa Nggak ditoleransi ini palunya. Kok saya Enggak, kejebak? jangan bilang saya kejebak. Lanjut. Kejebak. Namanya aja sudah Tuhan Yesus. Gimana ini? Tadi Gini ya, katanya bukan Tuhan. bentar, namanya dikit biar gak merasa terjebak. Biar gak merasa terjebak ini gini ya. Di Matius 10 di Matius 10:41 ini gini ya. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah sebagai nabi. Barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang yang benar, ia akan menerima upah orang benar. Nah, di sini kan Yesus tidak pernah mengatakan dirinya itu sebagai Tuhan. Dia itu di dalam Bible itu mengatakan dirinya itu sebagai utusan, sebagai rasul. Iya, kalau anak papa berarti Kalau ibu menyambut dia sebagai rasul, maka ibu akan mendapatkan upah. Tapi kalau ibu menyambut dia sebagai Tuhan, padahal Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Nah, apakah ibu berpendapat bahwa Yesus itu bukan orang baik? Karena hanya orang yang tidak baiklah yang mengaku dirinya melebihkan dirinya. iya, betul. Tapi kalau saya samakan Tuhan itu dengan Allah. Ya, saya samakan karena satu misi. Dimit dulu, Ya, Bang. nggak salah. Tuan. Nggak salah. Dimit, ya. Nah, Tuhan Yesus itu satu misi dengan Bapa. Nggak salah saya bilang Tuhan. Itu Satu loh. misi itu bukan berarti dia itu sebagai Tuhan. Satu misi itu bisa sesuai dengan Yohanes 17:3, Sekarang dia pertanyaan. satu misi dia sebagai utusan. Oke, sekarang pertanyaan. Bukan sebagai sesama Tuhan. Oke, saya pertanyaan hanya satu biar saya turun. Saya pertanyaan satu. Saya pertanyaan satu. Adakah seperti Yesus di bumi ini, di sorga, dimanapun, di semesta alam? Adakah yang dipercaya Bapa seperti Yesus? Banyak, Semua Bu, nabi. banyak. Ada. Enggak. Wah, Ada. siapa? Yohanes 1 nomor 6 baca. Yohanes itu tidak pernah langsung dengan Bapa, hanya Yesus. Coba dibaca, Ya ampun, Bu. di situlah Ini kelirunya kita. Dibaca Keliru. Yohanes 1:6. Coba dibuka Dinda Natalia, dibuka. Yohanes 1:6. Jadi tidak ada. Ya, Yohanes itu sabar, umurnya pun sabar dulu, sabar. Izin Dinda Natalia dibukain Yohanes 1:6. Yohanes Datanglah seorang yang diutus oleh Allah, yaitu Yohanes. Yohanes saja memang betul membaptis Yesus, dibaptisnya lagi Yesus. bukan pembaptisan, Bu. Di sini kata firman, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Itu sama. Sama berarti. Sama. Sama-sama utusan itu, Bu. Berarti Seperti ini Pak. yang di Yohanes 17:3 itu, Yesus itu juga sebagai utusan. Nah, Tapi di sini juga Yohanes sebagai tidak- utusan juga. Pak, Yohanes tidak juru selamat, hanya Yesus juru selamat. Bahaya. Ada. Jadi gini Pak, jauh sebelum Yohanes ada, sebelum bumi ini ada, sebelum Yesus sudah ada diciptakan dengan Bapa, dan mereka sama-sama di sorga. Ya, jadi yang
tidak ada di semesta alam ini yang sama seperti Yesus. Itu loh. Tidak ada. Itu Yohanes itu setelah kedagingan, setelah bumi ini tercipta. Jauh sebelum bumi tercipta ini Yesus sudah ada. Malahan lebih duluan Yohanes lahir, Bu. Salah, Pak. Ya, itu kan Coba setelah dibuka bumi di ini. Lukas 1. Lukas 1:13, lalu Lukas 1:31. Malaikat mendatangi orang tua Yohanes. Ya, ketika dia mendatangi Maria, Yohanes sudah berumur 6 bulan dalam kandungan. Iya. 6 bulan Iya. sudah. Pak, sekarang yang kita bahas setelah bumi ini apa sebelum? Sebelum bumi ini ada, apakah Pak Yesus sudah ada? Yesus menyatakan, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada, kan begitu. Yohanes 8 sampai 59, kan begitu. Betul? Iya. Kata Yesus, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada. Betul. Tapi Nah. itu di bumi ini, Pak. Bapak harus tahu, jauh sebelum bumi ini Yesus itu sudah ada. Jadi umur Yesus berapa sih? Iya, mana dalilnya? Enggak ada datanya. Baik, kita Gini, Bu, berlogika lagi, kembali lagi gini, Bu. kita logikakan. Bu, saya nanya, mana lebih tua, Maria atau Yesus? Yap. Gini, Pak. Yesus itu ada, ya. Yesus itu ada sebelum Maria. Jadi secara keilahian, tadi Bapak udah percaya Yesus melepas ilahi. Melepas ilahi itu berarti sebelum bumi ini, Pak. Kan sebelum Yesus tidak pernah ngaku begitu, Bu. aduh, Enggak pernah dia ngaku. Bahkan ketika Yesus terangkat kedua kali, ya duduk, terangkat ke surga. Yesus di sini mengatakan, anak manusia duduk di sebelah kanan, Yang Maha Kuasa. Pak. Ini dia sebut dirinya anak manusia ketika dia ditanya ini. Lalu di Itu Lukas 22:69, mulai bahasa sekarang manusia begitu. anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Oh, ini masih dikelangka. Iya ya, semoga Roh Gini Kudus Bu, lah. gini Bu, saya bacakan di di Yohanes 1:1 ini biasanya dijadikan andalan oleh para orang-orang Kristen ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yang kedua, Ya, ya pada mulanya bersama dengan Allah. iya. Yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala Ya. sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia Ya. ini siapa nih Bu? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, Bapak, tapi begini, Pak. Enggak, kok ada tapinya. Ini saya baca loh Bu, kok ada tapinya Bu. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Berarti semua selain Dia itu adalah dijadikan, semuanya diciptakan, termasuk Yesus. Iya, itu mana ciptaan. Di sini, kan pulang anakku yang di kau. sini juga menjelaskan bahwa bukan Yesus yang menciptakan, bahwa Dia yang menciptakan, yaitu Allah, bukan Yesus. Karena di sini dikatakan kata Yesus yang menciptakan bumi dan ini jadi Allah ini Bu. Sekarang gini, Pak. Itu kan Mana yang salah? Mana yang salah Oke. perkataan Ibu atau Yohanes 1:3 ini? jadi gini, Pak. Periksa segala perkara, pegang yang baik. Jadikan anak itu penafsir sendiri. Ya, Pak. Oke, setuju ya, sepakat ya. Jadi Bapak Sepakat. juga mencipta. Bapak Sepakat, juga sepakat, mencipta oke. Yesus. Sepakat. Nah, sekarang apa buktinya Yesus pencipta bumi ini? Apa? Ada. Apa? Enggak. Ada Bu. Sekarang ini. Tidak ada Bu. Yang ada di sini dikatakan bahwa Dia segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Di sini yang dikatakan begitu Bu. Saya bisa Berarti buktikan bahwa dia Allah itu yang menciptakan segalanya, bukan Yesus. sekarang gini, Pak. Apa buktinya Yesus pencipta? Itu aja. Bisa Tidak saya buktikan? ada. Ya enggak ada Bu. Enggak ada. Saya bisa buktikan, Pak. Ya silakan kita dengarkan. Silakan buktikan. Gini, Pak. Ceritanya begini. Ada di firman
mengatakan bumi ini sejak diciptakan Adam dan Hawa dibuat peraturan, dan mereka sudah dikatakan ada di Alkitab tertulis, Adam Hawa, engkau akan beranak cucu dan penuhi seisi bumi ini. Sebelum dosa ada ya, sebelum dosa ada. Tapi dosa ada, Adam Hawa memakan si Hawa memakannya dan dikasih ke si Adam. Lalu Yesus mengusir mereka. Tapi kan titah Tuhan kepadanya, Yesus bilang kepadanya, beranak cuculah engkau, penuhi seisi bumi ini. Tapi di dalam kesucian, nah setelah berdosa, mereka keluar dari Taman Eden, diusir Tuhan. Titah itu tidak bisa, harus diikuti. Itulah Bapak saya, semua kita ini adalah anak-anak Adam yang lahir di dalam dosa. Penuhilah seisi dunia ini seperti pasir di laut, anak-anakmu Adam dan Hawa. Itu dipenuhi, tapi di dalam dosa, karena sudah diusir dari Taman Eden. Di situ tidak dikatakan Yesus yang mengusir, tapi Allah yang mengusir. Dengar Coba Pak. baca ulang, Bu. Coba Oke, baca gini, ulang. Gini Pak. Saya ulang, buktikan. Belum selesai Pak. Setelah itu di dalam dosa, ini ada pertentangan di sorga. Bapa, Yesus, malaikat Lucifer, mereka rapat. Bagaimana ini? Ya rapat dong. Di mana ada Yesus di situ, Bu? Rapat. Rapat. Ya. Iya. Lanjut. Di situ tidak ada Yesus di situ. Enak ini. Enak ini. Rapat tersebut. Sebentar, Mang Tua, Ini lagi rapat ini. Sedikit lagi. Sedikit lagi Pak. Ya. Ini rapat bahasa ini. manusia ya, bahasa Ya. manusia. Jadi mereka berembuk, kesimpulannya datang malaikat-malaikat. Dia bilang sama Bapak, kan manusia sudah di dalam dosa, bumi ini di dalam dosa, dan titah tadi beranak cucu engkau penuhi seisi bumi ini. Itulah kita sekarang ini. Datang malaikat, saya yang menebus dosa mereka. Katanya sama Bapak, kamu tidak mampu. Jadi kita ini manusia karyana ditebus satu malaikat nggak mampu. Siapa? Karena Yesus yang menciptakan saya lah Pak, yang mati darahku untuk mereka. Saya harus turun ke bumi menyelamatkan manusia. Betul-betul rapat ini Bu ya. Iya. Apa Jadi, kira-kira rapatnya Lucifer di situ itu- rapat apa Bu? Lucifer itu sudah di bumi, Rapat sudah. ilahi atau gimana Bu? Ini kan bahasa Ini saya manusia sedikit Pak. masuk Bang Darbo. Tadi Bang Luar Darbo, biasa tadi ini ya. Iya, ini luar biasa ini. Tadi kan ada rapat Bapak Yesus dengan malaikat, betul ya Bu ya? Ya. Nah, terus Roh Kudus kemana? Roh Kudus. Roh Kudus itu angin Pak, nggak kelihatan. Angin Pak Pulau pengen dia paham dia. Kamu ini Pak Pulau nggak tinggal kamu. Oh, berarti Roh Kudus nggak ikut rapat. Pak, Roh Kudus itu ada di dalam diri Bapa dan Yesus. Jadi itu tidak berwujud. Oh. Roh Kudus itu tidak berwujud. Tahu Bapak? Oh, masuk angin. Masuk angin maksudnya. Bukan, salah. Ini ketawa-ketawa Bapak melihat kita ini. Gini loh Pak. Iya betul Gini. Bu. Ya hajar Jadi- mereka Pak. Tolong. Tunggu dulu. Pada saat Yesus Kalau ada yang ketawa Bu, izin Pak Kiri, sedikit masuk. Bu Karyana, kalau ada yang ketawa sepak dia, jangan Oke. ketawa. Izin Nggak sedikit boleh menghujat, moderator, Pak. yang ketawa Nggak boleh di bawah menghujat. tolong diblokir ya, disepak Diblokir, aja yang diblokir. ketawa di bawah ya. Yang di atas ketawa disepak aja ya. Hostnya ketawa disepak juga ya. Betul. Iya. Pak, Lanjut. kita berbicara ini membahas Tuhan kita, nggak boleh menghujat. Begini Pak, ini bukan Betul, sepakat, lawak-lawak. sepakat, Bu. Ya, Betul, nanti sepakat. marah Tuhan sama kita Pak. Ya betul. Jadi kemarin begini Pak, iya. pada saat manusia diciptakan, ayolah kita ciptakan manusia segambar dengan kita. Itu pertanda bahwa segambar dengan kita, bahwa kita ini mirip dengan mereka. Ya kan? Ada firman mengatakan segambar dengan kita. Betul. Itu yang mengajak siapa? Tuhan. Bapak mengajak Bapak. Yesus. Oh. Lalu Bapak Yesus Tuhan. menciptakan. Oh, kirain Nah, sekarang kirain ini, lagi Pak. rapat bareng Dia lagi. mau tegaskan di bawah ya. Yang di Pak, bawah. sedikit dulu. Kirain lagi Oh, iya, rapat silakan. lagi. Ya, jangan Sedikit ketawa dulu, di Pak. bawah. Saya juga nggak Pada ketawa. saat diambillah tanah liat, ya kan? Diambil tanah liat. Ini penciptaan ini. Lalu segambar dengan kita, seperti muka kita ini manusia. Lalu
Lalu Yesus mengatakan, jadilah manusia. Si Adam pertama kali diciptakan. Jadi, terus si Adam punya urat nadi, terus ini, terus ada ususnya ininya. Siapa yang menciptakan itu? Yang membuat itu siapa, Pak? Pelakunya. Roh Kudus. Roh Kudus, Pak. Roh Kudus itu bisa berbuat dan tidak berwujud. Bukan Yesus menciptakan tangannya buat tanah liat gini, tapi yang membuat sampai ususnya itu, sampai urat nadinya, sampai ininya apa? Roh Kudus. Langsung jadilah manusia. Langsung bernapas. jadi- Yesus jadi menghembuskan Yohanes- napasnya. Yohanes 1:3 ini dicoret Bu ya? Jangan bawa ke situ, ini lagi rapat. Ya. Oh lagi enggak, makanya kan rapat di situ. Ini Yohanes 1:3 dicoret aja ini berarti. Jadi saya rasa gini aja Pak, sudah cukup pembahasan ini. Kalau Mantap pembahasan arahnya itu. ke pengolok-olokan Pak, mohon Sangat maaf, edukasi. Bukan, kita ini Bu. di dalam roh. Kalau Ya, berbicara betul, ya. dalam roh, jangan mengolok-olok. Kita Ya, betul, akan betul. dimarahi Tuhan. Ya, Jadi betul. saya akan mundur. Nanti lain kali, lain waktu kita bertemu. Bu, saya follow ya, Bu. Tapi Ya. ngomong-ngomong bahasa roh itu gimana ya Bu ya, bahasa roh? Ya iya Pak, kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu berperan di hati kita masing-masing. Ayo kita terima. Betul. Gitu loh. Bu, atau Roh begini Bang Kudus Darbo, yang- biar Ya sudah, Bu. sebelum Mariana, kita ibu keluar turun, dulu ya. sebelum Dari ibu ini. turun, itu kan ada Bapa, Putra dan Roh Kudus, betul Bu ya? Udah cukup Ya. penjelasan Oke, jangan Bu turun Mariana, dulu Bu. udah cukup. Ya, sebentar Bu. Ini kita biar dapat poinnya ya diskusi. Sebelum ibu turun, ibu kan ada Bapa, Putra dan Roh Kudus, betul Bu? Betul. Yang mana yang ibu sembah? 3 dalam Saya 1. sembah Bapa dan Yesus. 2 Roh berarti. Kudus bekerja di hati saya. Itu senyawa. Iya, yang ibu sembah siapa? Sembah ya dua oknum itu yang berwujud Bapa dan Anak. Oh, berarti Tuhan ibu 2. Bukan 1. Loh, Tuhan saya dua Tuhan yang kelihatan juga Bapak saya bilang. Oh, Tuhan ada yang 2 kelihatan. Tuhan. Oh Mbak. Jadi jangan gitu Pak bertanya. Ya kan? Bapak bilang tadi Yesus menerima pekerjaan jadi melamar. Jadi lari jadinya kan nggak boleh. Nggak boleh teman-teman ya, nggak boleh ya. Iya, kita harus Oh, berarti Tuhan ibu Alkitabiah, ini ada membahas 2 secara Tuhan. roh. Jadi ada 2 Bu ya, sepakat ya. Tuhan kelihatan dengan Tuhan tidak kelihatan, betul Bu? Mana ada Tuhan tidak kelihatan? Siapa Pak? Bapak kelihatan bukan? Tidak. Oh, Ya. Tuhan yang ya kan gini Pak, manusia bilang Ya. Tuhan yang kelihatan. Ya imam kalian adalah suami kalian. Ya bukan kan begitu Pak? Iya. Itu bahasa Enggak, manusia. kita fokus aja Bu. Bapak itu kan Bapak itu kan Tuhan tidak kelihatan, betul? Ya, Nah, Yesus itu Tuhan kelihatan, betul? ya, Berarti ada 2 Tuhan Bu ya, betul? ya nggak apa-apa Pak. Iya, nggak Dua apa-apa. Tuhan. Betul? Iya. Betul ya Bu Betul. ya? Oke, jadi poinnya di sini, host, ibu ini 2 Tuhannya. 1 Tuhan kelihatan, 1 Tuhan tidak kelihatan. Tapi mereka satu, betul? Iya, makanya umat Kristen bilang Enggak, Trinitas. Iya, Saya tidak akui iya, Trinitas itu Pak. Oh, enggak Ya, tidak. walaupun ini Pak Joni juga sepakat ini. Pak Joni kayaknya juga sepakat. Seingat ini kan. seingat saya Enggak, tadi bikin Yesus pengertian ketika seperti di itu juga bumi boleh lah. itu Tapi yang jelas, bukan Yesus dan Tuhan Allah itu adalah katanya. satu. Bukan beda oknum Ketika ya. di bumi katanya bukan Tuhan, 100% manusia. Seingat saya lo tadi itu. Karena nggak tahu misi Yesus, jadi nggak bakal ngerti Pak. Kita harus mengerti melalui Roh Kudus. Ya, jadi nggak bisa saya uraikan secepat ini Pak. Karena saya sudah dari lahir, sudah doktrin saya ikuti itu semua. Nggak mungkin lah saya paparkan semua itu ya kan. Makanya dipakai akal sehat Bu, karena Yesus berkata, ingat tadi inilah hidup yang kekal, itu mengenal engkau satu Bu, Tuhan yang benar, yaitu Bapa. Harus pakai akal sehat Bu. Tadi ibu Tuhannya 2, berarti salah Yohanes 17:3. Mengenal engkau satu-satunya, bukan 2, dan hidup yang kekal itu, dan Yesus Kristus yang engkau utus. Amin.
Amin Bang lah. Palopo, Bang Palopo, jangan disalahkan Bang Palopo yang tidak paham. Kitab orang disalahkan. Bang Palopo tidak kerasukan roh. Harus kerasukan roh dulu biar paham. Oke, terima kasih. Bukannya turun Saya lagi undur kita dulu ya. ya, Pak. Oke. Saya undur dulu. Oke, saya mundur juga. Tuhan Yesus Jangan dulu Pak memberkati. Joni, Pak Joni. Dah dulu Pak Joni. Tengah dulu Bu Karyana. Jangan, Tuhannya Yesus memberkati. Kalau ada- jangan mau kemana? Kalau Bu Karyana sebelum turun, kalau ada ucapan-ucapan dari kami yang tidak berkenan, sekiranya dimaafkan ya Bu Karyana. Siap, Pak. Baik. Sama, Jangan Pak. turun Hampir dulu sama. lah. Saya juga Oh, minta mau maaf. bicara. Mas, Ini Pak. nih ada ini Natalia Bu, mau bicara dengan Ibu. Silakan. Cek. Oh, boleh. Suaraku masuk, Salam Pak? kenal Bu Halo? Natalia. Aduh, Ya masuk, silakan Natalia ya. Kita yang laki diam. Kristen itu pasti mereka pengikut Yesus ya kan, pengikut Kristus ya. Pasti pengikut Kristus Ya, mereka. putra Bapa. Nah, makanya harus mengikuti apa yang Yesus sampaikan kepada Iya. orang-orang yang mengaku pengikut Yesus. Iya. Nah, di saat Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa di dalam Markus 12 ayat yang ke-29. Ibu kalau melihat apa yang Yesus sampaikan, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini Yesus memperkenalkan Tuhan itu Trinitas atau Esa, Bu. Apa? Di situ Yesus Kan memperkenalkan apa? Tadi saya kan sudah membantah masalah doktrin Trinitas. Karena mereka mengatakan Bapa itu satu dengan Yesus. Tidak. Yesus itu anak, Bapa itu Bapa, berbeda umur, berbeda usia, berbeda bukan doktrin, berbeda oknum. Tapi satu di dalam Roh Kudus yang mengikat mereka berdua, dan mereka itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hal tujuan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, sekarang siapa? Ya, baik, Bu. Siapa pihak ketiganya? Ya setan, iblis. Pihak ketiga yang Tuhan Bapa dan Yesus sadarkan ke manusia, jangan melakukan dosa, lakukanlah firman Tuhan. Iya. Ya, Baik, jangan begini Bu, mengenai mencuri. Ada 10 hukum. Oke, Gitu. baik Bu, begini ya Bu ya. Kalau dari Markus ya Bu, kalau dari Markus 12:29 bahkan dari 10 hukum Taurat ya kan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Benar begitu ya Bu? Benar. Nah, makanya Allah itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu, betul ya? Seperti yang Iya. Yesus katakan. Hukum Iya. yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa kan begitu. Iya. Berarti ini Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu siapa? Yesus bertuhan atau tidak? Ya, Tuhannya Yesus Bapa. Nah, Tuhannya Yesus Bapa. Terus Yesus bagian dari Tuhan juga bukan? Yesus itu kenapa dibilang manusia Tuhan? Karena dia sudah menebus dosa manusia. Oh, karena dia menebus dibilang dia manusia Tuhan begitu. Jangan gitu bilangnya, itulah salah-salah. Makanya harus melalui Enggak kan Ibu kan barusan bilang karena Yesus itu manusia Tuhan karena Yesus itu menebus dosa kan tadi Ibu yang bilang begitu. Iya, betul. Nah, kalau Yesus itu manusia Tuhan karena dia menebus dosa, di mana sih Yesus mengatakan aku lahir di dunia ini memang untuk menebus dosa-dosa kalian? Ada nggak? Iya. Ada nggak? Iya. Ya juru Iya, selamat. apa? Yesus juru selamat. Ya, juru selamat. Cara untuk mendapatkan keselamatan menurut Yesus seperti apa? Mendapat hidup kekal. Ya turuti firman Tuhan, ikut Yesus. Ikut Yesus. Apakah Yesus sebagai Tuhan atau utusan? Utusan dan Tuhannya manusia. Nah, Tuhannya kita semua, Tuhannya Yesus, Tuhannya kita semua Bapa. Tapi Yesus. aku noise. Terus Oke. lanjut. Tapi kalau dibilang Yesus itu utusan dan juga Tuhan, selama ini ya Bu ya,
Kalau semasa Kristen memang dijelaskan Yesus itu Tuhan. Tapi secara dalil, saya nggak pernah ketemu Yesus itu mengatakan aku utusan dan sekaligus Tuhan. Ya, saya nggak terlalu banyak ini Bu, bisa menguasai secepat ini. Bisa Iya, saya iya, nanti baik. kalau kita bertemu, saya bisa buktikan itu. Iya. Oh, bisa buktikan. Jadi sekarang gini Bu, Ibu udah gimana? lihat. Percaya nggak Yesus itu mati untuk keselamatan manusia? Nggak percaya. Nggak percaya? Nggak percaya, saya nggak percaya. Saya pribadi kalau ya, nggak saya percaya, pribadi udah nggak berbeda percaya. lah kita Bu, udah berbeda Iya, lah kita. karena begini Bu, alasan saya nggak percaya begini, salah satunya ya, saat memang Yesus itu mau disalib, ini kan ada perjalanan yang dialami Yesus ya Bu ya. Nah, secara akal sehat Bu, ini kalau memang Yesus itu Tuhan, dan Yesus memang tahu, karena Yesus itu Tuhan pasti harusnya maha tahu ya, dia memang tahu bahwa karyanya dia turun ke dunia ini untuk menebus dosa dengan dia mati di kayu salib. Apa nggak harusnya dia nggak usah ketakutan lagi gitu loh? Apa nggak harusnya dia itu nggak perlu menghindar begitu? Aduh, Tapi Ibu, berdasarkan aduh. dalil, sebentar jangan adu-adu dulu Bu. Kalau akal sehat Ibu menolak, silakan. Saya nggak memaksakan. Kan Ibu nanya saya tadi kan. Nah ini menurut saya apa yang saya pelajari di dalam Bible ya Bu ya. Kalau orang Kristen mungkin punya pembelajaran yang lebih tinggi ilmunya, saya silakan aja gitu Bu. Cuma berdasarkan tekstual begitu Bu. Nah di dalam Lukas aja, Lukas 22 ayat yang ke-44, di situ Yesus sangat ketakutan. Bahkan Iya. dia berdoa. Iya. Matius 26 Ibu juga, lupa tadi 37. pembahasan kita, Dia maaf sedih. Bu. Ibu lupa tadi pembahasan kita bahwa Yesus itu murni manusia biasa, hanya melalui doa. Nah, Untuk enggak, intinya itulah gini loh, Bu. contoh bagi kita manusia. Iya, kan Ibu kan tadi bilang Yesus itu menebus dosa dengan cara mati, ya kan? Ya. Terus Ibu tanya saya percaya apa tidak? Nah, secara akal sehat saya menolak karena Yesus sendiri pun juga sebenarnya dia nggak siap mau mati. Kalau memang dia siap mau mati, dia tidak mungkin lagi berdoa dan dia ketakutan gitu. Sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku begitu. Melainkan Iya, seperti yang kau kehendaki, kenapa bukan. engkau tinggalkan aku katanya kan? Oh, kalau itu pas udah di kayu salib. Maksudnya ini pas yang dia sebelumnya itu loh Bu, dia berdoa itu loh Bu di Taman Getsemani dia berdoa. Iya, sampai Bahkan keluar sampai darah muridnya dari juga. ininya kan? Iya, Kenapa? bahkan murid-muridnya disuruh berjaga-jaga. Katanya, ini ya, katanya yang saya diajarkan, Yesus itu memang tahu mau disalib. Yesus itu memang siap untuk berkarya di dalam hidupnya, Iya, itu dia untuk harus itu aku mati menebus datang. dosa. Nah, kalau memang dia oke siap, kenapa dia harus bersembunyi? Dia pergi, Oke. bahkan dia berdoa, dia menyuruh murid-muridnya untuk menjual jubahnya, membeli pedang, dan disuruh berjaga-jaga dengan dia. Kalau memang dia siap disalib, otomatis ya, kalau memang dia disalib, ini akal sehat saya ya Bu ya, dia orang yang sudah siap mau disalib pasti begini, lu kemana aja? Ini loh, salibkan aku, aku udah siap, ayo salibkan aku. Memang harus aku disalibkan untuk menebus dosa kalian. Tetapi apa yang terjadi? Di situ Yesus malah pergi. Yesus malah Oke. berdoa, ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini biarlah lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku yang terjadi, biarlah kehendakmu yang terjadi. Bahkan dia bersungguh-sungguh semakin berdoa, kan? Dia ketakutan, bahkan malaikat Iya. pun sampai memberi kekuatan kepada dia. Dia sangat ketakutan. Ini kalau memang dia Tuhan, dan dia maha tahu lah pastinya kalau Tuhan. Kenapa Tuhan ini dia harus ketakutan sendiri dengan karyanya yang memang dia siapkan begitu. Kenapa? Oke Bu, oke. Jadi itu Judas menjual Yesus 30 ini kan perak. Begini, Judas mengatakan, Yesus, kenapa nggak kau selamatkan dirimu? Apa kata Yesus? Untuk itu aku datang ke bumi ini. Dia sudah tahu. Kenapa ketakutan? Nah Ibu, ini harus melalui Roh Kudus Ibu baru mengerti ini. Ya, kenapa ketakutan? Karena dia darah manusia, dicubit masih sakit Bu. Aduh, ini harus saya jalani. Berarti dia ketakutan itu karena dia manusia. Iya Ibu, aduh udah tahu Ibu. Saat dia ketakutan, ketuhanannya tidak menyertai dia. Iya, begini, ini kan kemanusiaan itu, inilah manusiawi. Iya kan Bu, manusiawi dari Yesus itu dia berdua. Iya, kalau manusiawi saya nggak kaget, karena memang sesuai dengan keimanan saya. Kita aja berdoa kadang lupa. Kalau Keimanan Yesus saya dan itu yang tertulis berdoa, di dalam Bible Anda sendiri, siapa yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, jadi antikristus.
Saya mengakui dia manusia, Bu. Cuma yang saya tanya, di mana ketuhanannya, begitu loh, Bu. Di mana ketuhanannya? Kalau memang dia manusia, saya setuju. Memang dari tadi kita bahas dia Ketuhanannya manusia. sudah dilepas, Tapi kalau yang saya Ibu. tanya, Manusia ketuhanannya aja kemana? yang selalu. Dengar dulu, tadi ketuhanannya sudah dilepas, murni dilepas keilahiannya. Dia manusia biasa. Tapi Perkapan ketuhanannya dilepas? Iya, betul. Dilepas semua. Keilahiannya dilepas. Iya, kapan? Jadi Iya, mulai kapan ketuhanannya dilepas? Mulai dia masuk ke rahimnya Maria. Oh, mulai masuk ke rahimnya Maria, ketuhanannya Iya, dilepas. Bu. Iya. Tapi Murni. Ibu bisa baca ini? Oh, sebentar. Murni. Ibu bisa baca ini, Bu? Hari ini ya, Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Katanya tadi sejak kandungan ketuhanannya dilepas. Kok yang lahir jadi Tuhan lagi? Gimana Ibu sih? mengerti arti dari ayat ini? Arti dari ayat ini? Ya, ini kan Gimana? si Lukas mengatakan dia Tuhan. Tapi Yesus nggak bilang aku Tuhan. Dia Tuhannya dilepas. Oh, berarti Tapi Lukas mengatakan Oh, berarti kalau Tuhan, Lukas yang tetap. berbicara Yesus Tuhan itu berarti nggak bener ya? Harus Yesus yang Benar, bicara Ibu. ya? Oh, Ya, oh benar. Kalian aja Oh, bilang suami kalian imam. mantap. Oh, Bukan imam, keren, suamimu Ibu keren, keren. Dania. Pernyataan Ibu Lukas Dania. benar tuh. Suamimu Benar, bukan benar, imam, benar. tapi Ya, saya ibu setuju. imam. Ibu kan mengatakan suami ibu imam ibu Suami, kan? Bu, Padahal suami ibu jangan nggak imam. bilang suami saya bukan imam, Bu. Nama suami saya imam. Islam bilang imam suami kalian adalah imam kalian. Dari mana jalannya? Enggak, Bu, enggak. Jangan bawa ke suami saya, Bu. Suami saya bukan Tuhan. Suami saya bukan Tuhan dan suami saya Sama namanya dengan imam. Tuhan. Jadi, Bu, jangan ngadi-ngadi. Serius, Ya. suami saya namanya imam. Ustaz bilang Udah, Bu. para Oke, istri berarti ini saya suami sepakat lagi, kalian Bu. adalah imam. Ya udah, Jadi Bu, jangan. imamkah itu benarkah? Ya Nah, udah, si jangan Lukas ke bilang itu ustaz-ustaz dulu, Tuhan. Bu. Ya udah, memang Bu. Tuhan lah, betul. Oke, saya setuju. Iya, saya sepakat sama Ibu. Berarti kalau menurut Lukas itu bukan menurut Yesus. Setuju sekali, Bu. Anda luar biasa, Bu. Jarang Oke. orang Kristen sejujur Anda, Bu. Jarang sekali. Iya, benar. Memang kalau menurut Lukas dia Tuhan, tapi menurut Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Berarti memang tidak ada bukti Yesus itu Tuhan. Betul sekali. Nah, mengenai proses penyalipan lagi, Bu, ya, kita kembali lagi, Bu. Baik, kalau Yesus itu memang ketuhanannya sudah dilepas, bahkan dia sejak dalam kandungan memang Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Oke, kalau Yesus memang dia siap dibunuh, nih, ini kembali lagi nih ke penyalipan. Kalau memang Yesus itu siap dibunuh, memang dia harus disalib dan namanya dia itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ibu setuju nggak dia 100% manusia, 100% Tuhan? Jangan bilang dua-duanya 100% Tuhan, 100% manusia. Manusia aja. Oh, jangan. Cuma dia Oh ya, hubungannya sama manusia, Bapa. manusia. Bu, sekarang misi Yesus itu Oke. ngapain disalibkan? Ya, yang aku bingung begini loh. Makanya, saya Kalian tanya- semua, Nah, Bu, kenapa? sekarang gini, aku bingung lihat kalian semua. Kenapa kalian tahu kok Alkitab, tahu kebenaran, tapi tidak di jalur kebenaran? Kenapa mengakui Muslim gitu? Harusnya kalian Kristen semua. Kenapa? Karena relnya ada di Kristen. Yesus datang untuk Kristen, bukan untuk Muslim, untuk Buddha, bukan. Begitu, Bu. Gini, Bu, kalau saya ini mengetahui Bible Anda otomatis ya, sebenarnya banyak, nggak cuma harus orang yang pernah Kristen, orang yang bisa baca itu bisa mengetahui Bible Anda, karena Bible Anda sangat mudah dibeli dan mudah ditemukan juga di dalam media online ya, Bu ya, dan itu bahasanya sudah diterjemahkan, gampang, kami tinggal baca tanpa menafsirkan. Kemudian mengapa kami kalau membaca Bible Anda, kenapa kami tidak menjadi Kristen? Tapi justru Bu, sebaliknya, dulu saya Kristen. Saya membaca Bible, saya mengikuti apa yang Yesus katakan, lalu saya meninggalkan Kristen. Karena yang diajarkan Kristen, Tuhan itu Trinitas. Sekarang kebenaran Tuhan yang itu ada di Yesus. Sebentar Ibu, dulu, sekarang Ibu. kebenaran yang ada di Dan Muslim Yesus, apa? Coba sebutkan padaku. astagfirullahaladzim. Tunggu sabar dulu, Bu, jangan panas. Nah, terus yang saya pelajari, Bu, berdasarkan pengakuan Yesus sendiri, saya mengikuti Yesus, Bu. Yesus itu kenapa? Dia utusan. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang memuliakan Yesus atau Nabi Isa sebagai utusan hanyalah Islam. Dan Yesus pun berpesan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15:24 dan juga Matius 10:5-6. Berpesan kepada 12 murid nih, Yesus bilang apa? Jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saya sadar diri, Bu. Saya ini bukan warga negara
suku-suku Israel, bukan. Saya bukan suku Yahudi, saya bukan suku-suku keturunan Israel gitu ya, bukan keturunan Yakub. Saya sadar diri, Bu, ya. Jadi ya sudah, saya percaya dia utusan tapi untuk Bani Israel. Saya mengimani itu, dan di Islam pun juga sama. Nabi Isa hanya khusus untuk Bani Israel. Jadi apa lagi, Bu? Mengenai utusan. Berarti sudah Jadi yang belum- mengikuti apa yang Yesus ajarkan itu siapa, Bu? Kalau Kristen menuhankan Yesus, dalilnya di mana? Enggak ada. Tapi kalau Islam membuat Yesus itu sesuai dengan posisi apa yang Yesus katakan. Engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa, dan Yesus sebagai utusan. Siapa yang memuliakan itu? Islam. Jadi kenapa nggak Tuhannya berdoa kepada satu, Bapa? Tuhannya Yesus. Yesus sebagai utusan. Saya berdoa kepada Tuhannya Yesus. Ya Tuhannya, Saya berdoa Tuhannya kepada Yakub, Tuhannya Yesus. Tuhannya Yakub, Tuhannya Abraham, Tuhannya Yesus yang hidup. Benarkah? Allah, iya. Ibrahim ya, Abraham atau Ibrahim ya, itu Ibrahim, Yakub, Nuh, Musa ya, Salomo atau Sulaiman, Lut, bahkan Nabi Isa, mereka semua menyembah Allah, hingga Nabi penutup Rasulullah Alamatnya Shallallahu Alaihi sudah Wasallam benar. itu menyembah Ibu, Allah. alamatnya sudah benar. Bapak itu bapaknya Israel, bapaknya Yakub, bapaknya Ibrahim, sudah Apa sih benar. bapaknya? Loh, Bapaknya Bapak Israel, itu, bapaknya Allah, gimana sih, Bu, Allah maksudnya? Allah itu yang kalian sebut itu gini loh, supaya tepat, Bu, supaya tepat. Siapakah Allah yang kalian sembah? Yaitu Allahnya Israel. Allahnya Ibrahim, Begini, Bu. Allahnya si Musa. Saya jangankan Allahnya Israel, Bu, ya, Allahnya Indonesia pun saya sembah. Karena apa? Allah saya itu memiliki semesta alam semua beserta jagat raya, isinya semuanya itu milik Allah semua. Allah yang ciptakan. Makanya kalau dibilang Allah negeri Mekah, ya memang karena Allah yang menciptakan negeri Mekah. Allah Israel memang karena Allah yang menciptakan juga bani-bani di suku Israel sana. Allah Indonesia sama, Indonesia semua semesta alam, jagat raya, matahari, bulan, bintang, semua itu ciptaan Allah. Semua Allah yang menguasai itu, Allah yang ciptakan. Makanya kalau ibu bilang, oh beda kau nyembah, ya udah kau sama, kau nyembah Allah negeri Israel, bukan Allah negeri Mekah. Bukan, semuanya itu ciptaan Allah, Bu. Justru tidak ada dalil, saya tidak pernah menemukan dalil ya, bahwa Yesus itu yang diajarkan sebagai Tuhan, itu sebagai pencipta, itu nggak pernah gitu. Kalaupun dibilang memang Yesus bukan pencipta, tapi ada Tuhan pencipta itu Bapa, tapi Yesus itu juga kesatuan dengan Yesus begitu. Aduh, ini gimana sih? Maksudnya satu tujuan? Iya. Karena tapi kalau dibilang lagi Islam itu menyembah Tuhan yang berbeda begitu ya. Tuhan berbeda dengan siapa? Dengan Kristen. Iya, Tuhan berbeda dengan Kristen. Iya, karena Kristen menyembah Tuhan dalam bentuk manusia, Islam tidak. Sedangkan Tuhan yang diajarkan para nabi, Tuhan bukan manusia, bukan pula anak manusia. Dan yang meneruskan ajaran itu Nabi Muhammad. Jadi gini, Bu, sekarang pertanyaan, Musa pada saat di Gunung Sinai menerima 10 hukum, ada nggak di Muslim 10 hukum? Di Muslim, Bu, jangankan 10 hukum ya, Bu ya. Jangankan 10 hukum, Bu. Semua hukum-hukum, Bu, Bukan yang itu, Bu, diterapkan kepada Nabi Musa. Bukan. Ya, pokoknya Ya, apa? yang dituliskan Musa melalui itu yang dari Yesus langsung ke Musa. Yesus yang datang pada saat di Gunung Sinai menuliskan 10 loh batu. Hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga sampai 10. Itu dituliskan langsung. Ada, Bu. Ada. Coba Ibu sebutkan aja. Enggak, coba Ibu sebutkan aja 10 hukum Taurat. Itu Islam melanggar apa enggak? Sebutkan aja apa yang dilanggar oleh orang umat Muslim. Ada yang dilanggar enggak? Oke, saya bantu. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanmu. Silakan. Ya. Oh, Itu pertama. Islam melakukan itu. Islam melakukan itu. Hanya Allah, tiada Tuhan selain Allah. Ya benar, tidak ada ilah-ilah lain, betul. Islam melakukan itu. Jangan membuat patung. Oh, betul sekali. Di Islam mengharamkan, jangankan buat patung, gambar yang berupa makhluk hidup saja sudah diharamkan, apalagi patung. Dinda Natalia, Lakukan itu. Paplopo, gini narasinya tadi ibu ini, bahwa yang memberikan 10 hukum Taurat itu adalah Yesus kepada Musa. Itu narasinya. Iya. Tangan Kira-kira Yesus langsung. ada enggak? Yesus? Ada tanya. Iya. Hah? Iya. Waduh. Yesus langsung. Iya. Baik, begini Bu. Ibu ya yakin
Gini, Yesus yang bertemu Musa. Jadi Tuhannya Musa itu Yesus. Ada datanya nggak Bu? Yesus yang memberikan. Ada datanya Bu? Yesus Ada, memberikan Bu. sebuah hukum Bacalah Taurat kepada Musa, Musa. Bu. Yesus itu Gimana datanya Bu? Begini aja, kita supaya clear ini Mbak Natalia dibuka aja di Yohanes 5:40 itu ya, yang apa Musa itu menghakimi. 7 Yohanes 5 Yohanes 7:22. Enggak ada Pak, ada apa Bang Darbo? Yang Yohanes 5:3-40 apa berapa itu? Ke bawahnya. Coba dibukain Mbak Natalia. Yohanes 5 Sebentar. Ya. Ini noise ya Pak Paluto. Yohanes 5:40 ini, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Terus baca terus baca. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Ini Yohanes 5:42 sekarang. Tetapi Terus, memang baca terus. tentang kamu, memang kamu. Sebentar, ini coba aku bukain ayatnya ya. Ini yang mana sih Pak Paluto? Nggak salah dia 47 apa 4 berapa itu? Yang Musa Yohanes 5 45 sampai 47. Ya, oke, betul. 45 sampai 47. Oke. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa. Yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Ini ya. Tuh. Jadi Jangan yang kamu mendakwa menyangka Kristen bahwa aku Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa, yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Nah, ini berarti siapa ini yang membawa hukum kepada Musa? Yesus saja bilang Yesus. jangan menyangka. itu perkataan Yesus loh. iya. Lalu Matius 5:17. Halo? Ya, halo. Natalia jaringannya ya. Ya lanjut. Iya. Iya. Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat ini. Iya, tapi yang membawa hukum Taurat ini tadi jelas Bapa yang membawa ke Musa, bukan Yesus yang membawa ke Musa. Nggak bisa Bukan, Diana. Bapak langsung Ibu. Gak bisa. Itu tadi, Jadi maksudnya anak- zaman Musa itu kemana sudah ada perikop Yesus, yang Bu. bilang, kenapa dibilang anakku yang hari ini kuperanakkan? Kepada siapa kata-kata itu? Firman itu kepada siapa? Mana sih, Bu? Aduh, bentar. Ibu, lihat aja di Ibu ini situ. ngomong apa sih Bu? Yang kan Ibu kan bilang Nabi Musa itu mendapat hukum Taurat itu dari Yesus, ya kan? Ibu bilang Musa mendapat hukum Taurat dari Yesus. Nah, Iya, itu dalilnya itu- di mana Bu? Kalau Yesus itu itu jauh. memberi hukum Taurat kepada Musa. Ibu dengar dulu, zamannya berbeda, Bu. Ketawa. Zamannya Musa dengar dulu ya, makanya lari-lari. Pada saat Musa Iya, di- saya di dengar, Gunung makanya Sinai- Ibu nih yang jelas dong. Bu, gini, pada saat Musa di Gunung Sinai, Yesus itu keilahiannya benar-benar masih sama Bapa, belum lahir di rahim si Maria. Oh, cuma asumsi. Jadi nggak ada data. Kok asumsi gitu. gimana sih? Tidak, Ibu. Ya, emang ada datanya? Bukan asum- Ada datanya? Ada dong. Ada datanya? Ada. Mana Ada. datanya Yesus memberi Ada hukum di Taurat Alkitab, kepada Musa? Di mana? tertulis Iya, di mana? bawah tangannya. Di mana? Nya itu huruf besar Yesus, ya. Jadi gini, Ibu nggak mengerti Yesus itu. Gini, Aduh, Ibu Dahlia, jangan selalu mengartikan bukan Yesus itu Dahlia, pada jangan saat ganti-ganti nama saya tuh. Sebentar, Ibu nama saya Dahlia. Natalia Iriani. yang tadi kemarinnya. Jadi nonton namun kita sambil ketawa tertiwi. Kenapa? Yang disampaikannya lucu gitu. Dan ini pendeta ini aneh sendiri nih, pendeta perempuan ini. Jadi agak ada sedikit jujur ya, karena kebingungannya terpaksa harus jujur. Tapi habis itu ketika dikejar nanti berubah lagi gitu ya, karena memang pembahasan yang menjadi hujah itu tidak berdasarkan tafsir pokok ya ataupun tafsir paten, itu tidak ada. Jadi menurut akal-akalan mereka sendiri, makanya ketika berhujah ya mereka berbeda-beda ya. Ketika bertanya pada 10 orang Kristen, maka kita akan mendapatkan
11 jawaban yang berbeda-beda itu ya betul adanya gitu ya. Jadi tidak apalah, memang dari dahulu hingga detik ini pun ya akan tetap sama. Karena apa? Pengajaran mereka bukan datang dari Tuhan ya, dan kitab suci mereka juga bukan firman Tuhan, melainkan adalah catatan-catatan hasil catatan para wartawan yang dituliskan oleh orang-orang Romawi kala itu ya, orang-orang Yunani kala itu, dan siapa penulisnya pun tidak diketahui hingga detik ini. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب